satu, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka pertemuan ketiga unit kegiatan mahasiswa pemrograman Android menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Nah, di pertemuan tiga ini saya akan menjelaskan, itu kan kemarin kita udah punya project ya, punya apa konsep, punya judul, punya eh, sesuatu yang akan dibuat eh, pas kita pembelajaran ini. Jadi punya project, jadi ada tujuan yang harus dibuat. Jadi nggak kemana-kemana. Jadi kita fokus sama project yang akan kita buat sesuai dengan keinginan masing-masing. Kalau misal yang kemarin nggak cocok bisa dirubah kok, gitu. Nah, yang teman-teman kan kemarin udah punya punya ini ya, punya apa, judul ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan beberapa, misal kalau kita kan harus di Tokopedia, misal di Tokopedia. Nah, di sini kan dia punya, oh belum belum ini ya, belum share screen ya sebenarnya. Belum, Mas. Ya, sebentar sebentar. Nah, nah di sini misal, oh, ada orang nih masuk. Oke. Nah, di sini kan misal kita punya Tokopedia. Nah, Tokopedia itu punya 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 nama aplikasi sama punya namanya logo. Nah, teman-teman kan masih kalau kita membuat logo kan butuh waktu dan proses ya. Nah, di sini saya sarankan teman-teman sementara download atau milih logo. Misal eh, kita masuk ke namanya flat icon. Nah, di sini teman-teman bisa download free icon dan stiker untuk project kamu. Sumber ini dibuat oleh desainer. Benar, ada yang masuk. Nah, sumber ini dibuat oleh desainer berbasis format PNG, SVG, EPS, PSD, dan PS64 format. Nah, kemarin kan teman-teman ada yang bikin apa ya kemarin ya? Mas Dito bikin apa ya, Dito? Lupa saya kemarin. Aplikasi chattingan, Pak. Nah, chattingan kan bahasa Inggrisnya kan chat ya, Mas. Nah, kita Iya, nyarinya pakai Mas. bahasa Inggris gini, chat gini, terus dicari. Nah, cari. Oh, ini kayaknya logonya bagus deh buat aplikasi sementara lah ya. Kalau Mas Dito bisa membuat logo sendiri ya malah better gitu loh. Eh, Punya karakteristik sendiri gitu. Silakan. Oh, ini bagus nih logonya buat Mas Dito. Silakan pilih sendiri ya, Mas. Nanti bisa cari-cari di flat icon. Terus Mas apa tadi? Mas Mas Rizky. Apa ya kamarnya, Mas? Itunya, Mas. Punyamu ya, Mas. Perhitungan kapal. Eh Sip. Sep ya. Sip gini ya. Eh, Ya. bukan ini sip ya, benar ya, sip ya. Benar. Bahasa Inggrisnya ya. Nah, ya, sip. Nah, di sini Mas Rizky tadi bisa milih loh. Oh, kayak logoku bagus nih yang kapal gitu. Nah, nanti logo ini akan berada sebagai di aplikasi kalian terinstall nanti eh, ikonnya ini gitu loh, sesuai dengan pilihan Mas Rizky gitu ya. Jadi bisa, bukan gini ya, bukan bukan kapal gitu ya, nggak ada. Biasanya sih harusnya bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau kita nulis bahasa Inggris, dia sorry we couldn't find any match. Jadi dia tuh harus bahasa Inggris gitu ya, Mas. Gitu. Nah, tadi kan ada Mas Irsat, apa ya Mas Irsat, judulmu ya, Mas? Priamu Viamu itu apa ya? Membahas apa? yang portofolio gitu, Mas. Oh, berarti portofolio ya. Porto. Tapi saya pakai logo ini, Oh, udah ada apa logo namanya, sendiri. Nah, Pine, oh, Ain ya. download Oke, juga. siap. Lol juga ya. Berarti udah punya logo ya. Dan itu Hmm. bagus sih, nggak apa. Mas Irsat sudah punya logo, terus Mbak Nuri, apa ya Mbak kemarin Mbak itunya Bu? Saya baru join, Mas. Oh, baru join, baru pertama kali masuk. Iya, Mas. Oke, bisa ngikutin ya Mbak. Nah, ini tadi kan
kita misal udah punya logo, udah menemu, baru kita mulai yaitu namanya pemilihan warna. Nah, di sini misal di Tokopedia. Nah, pas kita lihat Tokopedia ini, dia itu nomor 1 itu cenderung kepada warna hijau, dominan hijau. Nah, teman-teman silakan cari warna yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Misal saya itu condongnya ke warna merah atau apa gitu. Sebentar ada yang masuk. Suaraku ada masalah nggak? Aman? Aman. Oke, siap. Mantap. Oke, siap. Nah, ini. Nah, teman-teman kan tadi udah punya logo di flat icon namanya tadi. Sorry, saya close. Flat icon. Nah, habis logo udah dapet, teman-teman silakan yang kedua itu nyari warna utama gitu. Nah, di Tokopedia ini dia punya warna merah. Misal kita di Bukalapak dia warnanya, nah dia condong ke warna merah marun ya. Nah gitu. Yang misal di Shopee dia orange, Lazada itu dia agak ke biru kayak mungkin. Nah di sini tuh mungkin BCA itu biru BCA. Nah teman-teman silakan pilih warna. Nah di flat.ui.colors.com. Nah teman-teman silakan pilih yang paletnya bebas dari Turkish, dari Prancis, dari Kanadian, Amerika. Nah di sini ada, saya biasanya pakai flat UI palette. Nah di sini palette. Nah teman-teman silakan pilih 2 warna. Berarti kalau misal teman-teman pilih warna biru, berarti di sini ada biru terang sama biru gelap. Oke, maksudnya kedua-duanya itu harus dicatat. Nah di sini itu ada hexa. Nah tuh dia ada hexa color. Teman-teman silakan dicatat di notepad. Nah misal color yang muda itu Petrol River. Nah ini tulis saja di sini di notepad. Biru muda. Misal udah milih deh ya, biru muda. Terus ini ada namanya biru tua, Belize Hall. Nah di sini biru tua. Nah kenapa harus ada 2 ini? Karena kita nanti akan butuhkan seperti itu. Nah yang ketiga itu namanya udah semua dapat, udah warna. Oh ya gini, berarti pas ikonnya, misal ikonnya tadi kan chat ya. Misal chat. Nah, misal ikonnya chat. Nah di sini warnanya biru ini. Nah gitu kan nggak ada. Biru ini sama hijau ini kan di sini nggak ada. Teman-teman kan bisa gunain namanya namanya what color gitu ya, what color from image gitu ya, image. Nah image color picker. Nah teman-teman silakan salin gambar ini atau download, nanti upload di image color picker gitu. Nanti ketemu hexa colornya ini kayak gini, kode warnanya gitu. Sebentar. Nah di sini teman-teman nanti bisa upload your image. Sebentar, ini use your image. Nah ya, upload. Sebentar, mungkin saya contohin dulu. Salin gambar, paste di sini bisa nggak ya? Oh bisa. Nah ini ya, jadi klik kanan, salin gambar, lalu pastein di sini. Tadi saya refresh dulu ya. Nah terus terus Ctrl V. Nah langsung muncul. Nah tadi misal ini pilihannya Mas Dito. Nah Mas Dito tuh punya warna nih, punya warna 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah dicatat semua. Oke, di download ini, klik download. Kalau nggak bisa download ya di save ini, harus login dulu nih. Di sini dia kita bisa guna ini. Nah di sini, nah ini copy ini kode warnanya gitu ya teman-teman. Misal kalau warna yang di sini tuh nggak ada, kalau warnanya sesuai dengan ini, nah gitu. Gimana sih caranya biar cepatnya seperti itu? Image color picker gitu ya.
Nah ini, oke teman-teman, gitu. Jadi warna itu penting. Jadi untuk identitas aplikasi, icon udah, warna udah, terus color to image udah, image to color udah. Nah sekarang kita fokus kembali ke Android Studio. Nah kemarin kan sudah buat ini ya, buat halaman depan ya, buat splash screen ya. Kalau yang baru join, kita kemarin sudah buat satu layar atau satu halaman, yaitu splash screen. Nah kemarin sampai segini. Sebentar. Oke, nah ini tuh kemarin splash screennya saya ini yang saya bikin. Nah sekarang setelah splash screen berhasil saya bikin, sekarang saya akan membuat suatu halaman baru atau activity baru, namanya login. Nah setelah splash muncul, nanti akan dialihkan ke halaman login secara otomatis. Jadi ada 3 detik atau terserah, nanti kita alihkan secara otomatis. Kita bikin activity, oke, diklik folder paling atas ini, di bawahnya folder Java, klik kanan new, lalu di sini ada activity, di sini ada empty activity. Jangan pakai yang template dulu ya teman-teman, silakan pakai yang kosongan dulu supaya nanti biar tidak terlalu banyak codingan, karena yang bawah ini udah full codingan yang profesional, jadi takutnya bingungin. Mending saya sarankan yang kosongan dulu, empty activity, jadi buat pelajaran udah. Nah di sini teman-teman silakan hapus duanya. Nah di sini silakan blok mainnya ganti ke login activity. Nah otomatis bawahnya akan activity underscore login. Nah sekarang di sini biarkan jangan dicentang, karena launchernya itu adalah miliknya splash activity, sudah jadi launcher. Launcher itu artinya yang pertama kali muncul gitu. Nah ini kan sehabisnya splash activity, jadi nggak perlu diklik, nggak perlu dicentang launcher. Oke. Nah di sini source-nya, package name-nya nggak usah dirubah. Di sini kita pakai source language-nya Java. Klik finish. Nah di sini nanti akan membuat suatu aplikasi, suatu halaman atau page. Sebentar, ini proses analyzing, dan selanjutnya kita akan buat login activity. Biasanya cepat, biasanya lambat, tergantung. Karena di sini saya buka beberapa aplikasi, jadi agak lama. Biasanya sih cepat gitu. RAM saya yang pakai itu sekarang 16 GB dengan prosesor itu Ryzen 5 generasi Ryzen 5 2500 kalau nggak salah sih. Bentar saya cek dulu. Sambil menunggu kita cek ya spesifik yang saya bikin nih. Untuk Android Studio itu udah makan 2 GB ya, hampir 2 GB ya, 17918 ya, sekitar 2 GB MB ini, 2 GB ya. Nah Google Chrome itu hampir sama loh, bisa bandingin ya. Di sini very high gitu ya, bisa bayangin ya kenapa saya itu lebih cenderung pakai Firefox. Kenapa saya pakai Chrome ya, karena Google Meet itu lebih ini apa, ada misalnya ada apa ya, kalau di Firefox tuh nggak bisa pakai remove background gitu ya, kalau nggak bisa pakai apa yang ada di Meet gitu. Nah di sini tuh bisa nih, di Chrome itu bisa. Nah ini itu Chrome sama Android itu hampir sama tuh untuk makan memorinya. Maka kenapa saya milihnya Firefox, lebih ringan gitu. Di sini saya pakai sebentar. Di sini pakai AMD Ryzen 2500U Vega, terus ini kecepatannya 2 GHz. Nah di sini itu pakai RAM-nya sekitar 16 GB.
dia sudah makan 9 GB, sisa 5 GB. Nah, saya sarankan tuh yang 16 GB itu malah lebih bagus sih untuk multitasking, tapi jangan terlalu banyak aplikasi jadi very hack gini. Kita bisa lihat di task manager supaya ini makannya berapa sih aplikasinya, jadi terlalu tinggi apa enggak gitu sih. Oke, sudah berhasil membuat suatu halaman login. Nah, sekarang kita bikin halaman loginnya. Nah, kita close semua aja biar nggak bingung. Nah, kita fokus ke activity_login.xml. Itu berada di res, folder layout, folder activity login XML. Nah, di sini kan masih kosongan. Nah, di login tuh ada apa aja sih? Nah, kemarin saya kan udah punya contoh ya, teman-teman ya. Oh ya, teman-teman, silakan sebelum bikin desain, teman-teman silakan cari referensi dulu, yaitu di Dribble atau di Behance. Nah, Dribble UI UX, terus mobile app ini sama Behance itu dari Adobe. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini behance.net. Nah, ini Dribble, mobile Dribble. Oke, teman-teman kita lihat di Dribble dulu. Nah, di sini tuh kita banyak referensi desain dari orang-orang profesional gitu loh. Kita bisa lihat, ini bagus nih, kita coba amati, tiru, modifikasi gitu loh. Jangan sama persis, tapi kita punya khas sendiri gitu sih, teman-teman, gitu ya. Nah, teman-teman silakan, ini bagus nih logonya nih, desainnya bagus nih, slim. Nah, teman-teman silakan buat seperti itu. Mungkin saya jadi lebih punya pengalaman gitu. Saya bisa membuat seperti ini gitu loh. Jadi teman-teman latihan membuat UI dulu gitu loh. Nyari-nyari yang paling bagus mana. Ini saya cocok, ini aplikasi yang bikin saya cocok ini gitu. Teman-teman silakan dipilih-pilih, cari-cari di referensi gitu ya, teman-teman ya. Setelah milih icon, warna dan sebagainya, kita teman-teman silakan cari referensi desain sebelum kita beralih ke desain. Nah, yang kedua adalah Behance. Nah, Behance ini sama aja kayak di Dribble, cuman kan orangnya beda yang bikin. Nah, juga banyak perbedaannya, juga banyak desainnya juga. Teman-teman silakan cari, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, di sini kan di sini saya sudah punya mockup contoh UI. Di sini preview, coba saya bikin loginnya, ada nggak di sini loginnya? Nah, ini mungkin saya up. Nih loginnya nih, sign in. Loginnya sign in. Nah, ini saya udah punya UI, udah nyari. Nah, mungkin welcome back. Saya akan buat seperti ini persis. Welcome back, email, password, remember me, forget password, lupa password atau login, dan ada tombol login di sini. Nah, silakan sesuaikan ini dulu sementara kita. Di sini ada image ya. Kita pasang image ini. Klik, tarik, lepas. Cari logonya. Klik OK di sini. Terus kita tarik ke kiri, tempelkan ke kiri, terus tempelkan ke atas. Lalu kita perkecil gambarnya. Sebentar, layout height kita ganti ke 30 dp di pixel. Coba kita 90. Terus kita layoutnya match wrap. Terus kita ini 90 lagi dp. Oke, ada jarak ya, berarti ini mungkin sekitar 16 ke kiri. Coba kita kasih jarak 16 dari kiri.
Terus ini kayaknya kurang kecil, kita ganti ke 50 coba. Ini juga 50. Ini kita minimize dulu ya, juga bisa kok. Ini kita klik yang project ini, dia akan menutup sendiri. Oke, sudah beres ya. Nah, sekarang kurang atasnya jaraknya mungkin kita 32 coba. 32 harusnya bisa. Ini 32 ya, sebentar. Oke, mungkin kita pakai margin dulu sementara. Seharusnya bisa. Kita pakai margin top 32. Oke, cukup ya. Nah, di sini sebelah logo ada nama aplikasi. Nah, kita cara memasukkan teks itu adalah text view. Text view itu adalah label. Kita tarik aja dari text view ke halaman layar lepas. Nah, di sini kita ganti text view-nya menjadi nama aplikasinya. Oke, dagang. Nah, di sini kan dia posisi my logo itu tebal ya. Nah, kita tebalkan aja. Bisa merekam ya. Sebentar, kita tebalkan aja. Teks kita besarkan mungkin 24. Oke. Nah, di sini font family saya pakai kemarin pakai Open Sans. Terus warnanya agak gelap ya teman-teman. Sebentar. Nah, text style kita bold. Oke, terus text color kita ganti ke hitam pekat. Nah, oke. Nah, kita tarik tali ini pasangkan ke samping kanannya logo. Nah, terus yang atas tarik ke atasnya logo, yang bawah tarik ke bawahnya logo. Nah, dia akan di tengah-tengah icon. Sesuai ya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Kita ada di sini ada welcome back. Saya ganti ke sama kayak tadi. Kita cuman text view, seret ke tengah sini. Lepas. Nah, di sini kita ganti namanya selamat datang kembali ya. Kita bahasa Indonesia kan. Selamat datang. Nah, di sini tuh font family-nya jangan lupa sama Open Sans. Terus kita besarkan text size-nya. Kita hitamkan dulu. Terus text size 34. Oke, selamat datang. Apakah bisa di copy mas? Ininya mas bisa. Kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, dia akan mengcopy. Kita ganti kembali. Oke. Welcome back. Dia itu pakai bold. Text stylenya bold. Centang jangan lupa. Terus yang satunya bold juga. Halo, masih di situ? Nggak kemana-mana ya? Oke, siap. Nah, ini. Oke, kita kasih jarak. Tadi di sini ada welcome back-nya 16 ya, sesuai dengan ini kita kasih jarak 16 ke arah kiri. Terus kita udah pas ya.
oh kita kurang, kayak kurang, mungkin 24 ya, pas. Nah ini kita tarik ke arah atas bawahnya si logo. Nah kita kasih jarak. Oke, kita kasih jarak, layout margin top, top misal 100 dp ya. Coba 150. Oke, cukup 150. Nah yang ini kita tinggal arahkan ke kirinya selamat datang, yang atas arahkan ke bawahnya selamat datang. Nah oke, berhasil, tidak ada error. Terus apalagi, selamat datang kembali. Nah sekarang ini mungkin selamat datang kembali, mungkin D nya kecil ya. Nah ya, sip. Nah oke, sekarang ada namanya kita buat email dan password. Nah email dan password itu adalah di sini itu atributnya namanya yaitu plain text. Nah di sini ada plain text, ada format, jadi sesuai dengan formatnya. Misal di sini tuh email ya, kita pakai yang email aja biar cepet gitu. Emailnya maksudnya apa sih? Jadi pas kita nginput di inputan, nah di inputan di keyboard HP kita itu nanti ada add, ada ada namanya validasi, itu email bukan sih gitu. Nah inputan itu harus email, jadi nggak boleh selain email gitu. Nah ini kita match parent aja layout widthnya sebentar. Nah kita kasih jarak tadi kan 24 ya, 24 gitu, disama-samain biar rapi. Oke, nah yang atas ini itu diarahkan di bawahnya kembali, saling membawahi gitu ya teman-teman. Nah layout marginnya ini agak aneh gitu, agak harusnya bisa kita pakai layout margin top 32, mungkin 32 dp di pixel. Coba kita lihat desainnya, oh agak kurang ya, kurang ke bawah, ke tambah lagi mungkin 42 cukup lah ya. Nah terus kita di sini tuh ada teks samar, yaitu teks ketika diklik itu hilang, namanya hint, hint, email. Kalau bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya alamat surel. Nah kalau enggak kita biar ini enak aja email gitu ya, email. Oke gitu. Nah kayak gini ya, for emailnya pakai strip, sip. Nah terus di sini kita ada namanya password. Nah password kita pakai yang mana? Yang password gitu. Yang password number itu fokus, jadi di inputan kita itu nanti di keypad itu nanti ada number talk, nggak ada huruf, nggak ada apa kalau numerik. Nah kalau password ini semua karakter ada di keyboardnya kita pakai yang atas dulu ya sementara. Misal yang ini sih buat apa mas? Ya buat kita misal yang pin gitu loh. Misalkan kita ada punya m-banking gitu ya, pernah pakai m-banking. Nah itu kan dia tuh keypadnya itu cuma nomor. Nah ini pakai yang numerik gitu ya. Kalau enggak yang iPhone keypadnya numerik semua. Yang intinya yang number itu keypadnya hanya numerik aja, nggak ada A B C D F G, nggak ada seperti itu. Jadi fokusnya numerik. Nah kita kan ini fokusnya passwordnya semua karakter ya, kita pakai yang password aja, taruh di sini. Terus ini talikan ke bawahnya alamat email, terus kita kasih jarak, ini ke kiri, ini ke kanan, terus kita match parent supaya dia lebar, lalu kita kasih jarak 24. Nah biar sama, terus kita kasih jarak margin topnya, layout margin topnya kira-kira 16 dp mungkin. Coba lihat, agak mundur ya, mungkin cukup ya. Terus kita kasih hintnya yaitu password atau
kata sandi. Oke, hampir mirip ya. Nanti di sini ada bulet-buletan ya, mungkin itu kostum. Jadi ada teks input kostum. Sementara kita pakai yang udah ada dulu aja. Nah, setelah itu ini masih merah. Ini apa? Start size too small. Coba lihat, ini terlalu small. Kita fixkan dulu dengan cara klik yang merah-merah ini, klik satu kali, klik set height min 48 di pixel. Oke, siap. Nah, satu lagi, ini ada apa ya, peringatan bahwa input ini terlalu kecil untuk diklik gitu. Makanya di Android Studio ini menyarankan untuk mengganti ke 48 di pixel ukuran tingginya. Kita ganti ke 48 di pixel dan sudah beres. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke sini lagi. Di sini ada remember me sama checklist ya. Dan tombol forgot password. Oke. Di sini kita pakai namanya, kita cari namanya checkbox. Ya, di sini ada checkbox, yaitu seperti ini. Kita seret aja di bawahnya kata sandi, lepas. Nah, ini terus kita kasih nama di sini checkboxnya, kita ganti nah, sebentar, teks checkbox. Nah, ini teksnya kita ganti ke ingatkan saya ya, ingat kata sandi. Nah, kita talikan ke bawahnya kata sandi, terus gini talikan ke kirinya kata sandi. Kita kasih jarak, layout margin top, sebentar, kira-kira 16 dp. Oke, coba cek lagi. Oke, cukup ya. Lalu di sampingnya ingat kata sandi ada namanya button, yaitu buttonnya nggak kelihatan karena dia ditransparankan, lupa password ya. Di button, lempar ke sampingnya ingat kata sandi, lepas. Nah, di sini ada button, kita talikan ke bawahnya ingat kata sandi, terus ini yang kanan talikan ke kanannya ingat kata sandi. Lalu ini kita kasih jarak sesuai dengan ini tadi, 16 di pixel. Oke. Nah, di sini tuh ada jenis button layout. Ini kita ganti dulu button. Nah, di sini kita teksnya ganti ke lupa kata sandi. Oke, nah di sini ada teks, sebentar, nah di sini ada style, di common atribut ada style untuk button. Di sini kita pilih yang, coba ini borderless, ada yang tanpa hanya tulisannya saja gitu, mungkin borderless ya tadi. Nah, ini kan nggak kelihatan karena teksnya itu warnanya putih, jadi nggak kelihatan. Kita ganti teks colornya itu warnanya hitam, teks color. Nah, ini kita ganti ke hitam. Nah, jadi oke. Coba kita ganti ininya kecil, coba small. Oke.
ada, cuman saya lupa. Intinya dia nanti kecil sendiri teksnya. Sementara kita nggak apa-apa ya pakai yang besar dulu. Saya lupa di mana. Jadi dia tuh kecil semua teksnya ini. Oke, next yaitu kita ke layout terakhir, yaitu namanya button. Button sama tempelkan ke paling bawah sendiri, lepas. Kita seret ke kanan, kiri, terus tarik ke bawahnya salah satu ya. Sini aja nggak apa-apa, ingat kata sandi. Kita kasih jarak. Layout. Sini layout top, margin top misal 32 dp 42 mungkin. Oke. Nah, terus di sini itu kita pakai layout width-nya kita ganti ke match parent. Kita kasih jarak 24 kanan kiri 24 24. Nah, di sini buttonnya kita ganti masuk. Oke, good. Nah, di sini kita kan kemarin sudah buat background ya. Cari dulu backgroundnya. Background add. Lupa, belum. Saya belum nambahin kemarin. Jadi nanti bisa bulat gitu ya, teman-teman. Nah, di sini background tombol itu warnanya hitam, kita ganti hitam. Di sini saya pakai mungkin warna oranye ya, karena di aplikasiku itu nanti itunya oranye. Nah, ininya oranye tua. Background tint ganti ke oranye tua. Oke. Oke, coba kita coba fokus ke splash screen. Sudah jadi ininya, kita fokus ke splash screen. Coba kita close dulu, kita cek di splash screen, splash activity. Nah, di sini itu di sini saya udah siapin codingan, itu untuk codingan splash activity. Jadi dimana nanti dia itu akan beralih otomatis ketika waktu yang ditentukan itu sudah selesai gitu. Ini insertnya kepecet kayaknya. Oke, saya pastikan codinganku. Sorry. Nah, ini Kak, nanti ini itu kurang lebih itu, sebentar saya komen, kurang lebih 1 detikan. Kita buat 2 detik ya. Splash. Oke. Coba kita cek di sini Android Manifest XML. Kita cek bahwa pastikan yang pertama muncul itu adalah splash activity. Nah, yang main activity itu kita buat di sini. Nah, oke. Nah, ketika kita jalankan, coba kita running. No emulator font, sebentar.
Oh ya, sorry. Nah, di sini kan teman-teman nanti pakai device asli ya. Nah, di sini kan ada virtual ya. Jadi kayaknya sih nggak kuat sih kalau untuk RAM di bawah 4 GB sih. Keberatan. Nah, di sini saya sarankan nanti pakai yang device asli karena itu lebih ringan untuk pengembangan gitu. Di sini saya contohkan pakai virtual device. Virtual device itu seperti ini. Jadi itu dia akan tampil di layar laptop Anda. Nah, di mana nanti pas kita running, dia otomatis akan muncul di sini secara cepat. Proses instalasinya pun lumayan cepat tergantung komputernya. Oke, di sini kita udah punya splash activity, login activity, dan halaman utama. Oke. Nah, dimana sih urutannya dari splash, lari ke login, habis login masukin username dan password, email dan password, masuk ke halaman utama yaitu main activity. Seperti itu. Urutannya seperti itu. Nanti sambil menunggu lumayan lama. Monggo teman-teman, mau ada pertanyaan? Kita buka dulu. Crash sebentar. Halo? Halo, Pak. Ya, Halo. gimana? Ada pertanyaan nggak? Belum, Mbak. Oh, belum ya? Mas. Bentar. Nah, ya, betul. Androidnya sudah berjalan. Versi Android di bawah ini itu dia tuh di tengah sini. Namun sudah terpasang di sini di bagian kanan. Jadi lebih mudah sih untuk dilihat. Nah, oke, muncul. Ya, berhasil splash screen. Nah, dia langsung ke halaman login ya. Muncul, Pak. Jadi tuh dia selama 2 detik. Coba kita ganti ke 1 ya. Kita build lagi yang di sini apply change dan restart activity gitu ya. Kita change lagi. Kita build ulang lagi. Kita ganti ke 1 detik. Di restart kembali. Saya close dulu sebentar. Dagang, nah ya masih hijau ya. Nah ini 1, nah ya langsung ya, dia langsung masuk ke login. Oke, gitu ya teman-teman. Nah tadi kan di awal saya udah bilang ya, ada color ya. Color ini ada biru gelap sama ungu gelap ya, ungu terang ya. Nah di sini teman-teman harus punya 2 warna tadi di flat UI color. Nah teman-teman misal tadi warna saya itu orange, jadi mungkin pumpkin sama carrot ya. Saya gantinya di mana mas? Di res, terus di values, di sini ada colors. Nah di sini ada biru tua ini, ungu tua ini, ungu muda yang ini untuk yang bagian sini gitu. Oke, bagian namanya atribut untuk di bawahnya
enter text. Nah, di sini kita ganti ke oranye mungkin ya, oranye muda, ganti ininya apa, hexa colornya, terus yang tadi oranye tua. Saya pakai oranye ini siapa ya, biar lebih muda. Ini terlalu tua, saya ganti sebentar, oranye tua sama oranye muda. Oke, terus kita coba jalanin apakah warnanya berubah. Kita cek coba. Ya, berubah. Bisa ya teman-teman ya, gampang ya kalau tinggal rubah. Oh, ini kurang cocok oranye, coba saya ganti oranye ini, samain aja coba. Supaya ya gini ya teman-teman, silakan dikombinasikan sendiri ya, bagusnya gimana, adakah dragnya atau bebas semuanya warnanya sama gitu ya. Nah, di sini kan terlalu nggak bisa di scroll ya, saya lupa tadi ada scroll view di sini ya, di bagian login. Jadi kita tadi lupa bikin scroll, itu kan di sini nggak bisa scroll. Oke, nah itu ada scroll, kita harus kasih scroll biar dia bisa scroll gitu sih. Sebentar. Nah, di sini ada scroll view. Nah, di sini pakai yang kan ada 3, 1 2 3. Yang scroll view yang biasa, yang horizontal scroll view itu ke kanan, ke arah kanan ya, kanan layar. Kalau yang ini sama arah atas bawah. Nah, saya sarankan pakai yang nested scroll view gitu. Saya download dulu di library-nya, akan dipasang. Kalau ada tombol download sini, klik download dulu supaya dia terpasang di library project kita. Nanti kita bisa gunakan nested scroll view supaya dia bisa scroll gitu. Ini sepertinya terlalu tinggi, kita ganti ke 100 coba. Oke, kita ganti ke 100. Itu suara apa itu? Oke, kita ganti ke 100 bisa. Terus nah, nested ini kita taruh di bawahnya constraint layout. Nah, oke, kita klik satu kali. Nah, kita butuh namanya constraint lagi di dalamnya nested scroll view, constraint, supaya kita ngeditnya enak pakai constraint layout. Kalau kita pakai linear layout, dia akan cuman atas bawah gitu toh, nggak bisa seluruh arah gitu. Jadi lebih mudah ngeditnya pakai constraint layout. Kalau pakai linear layout susah ngeditnya karena ngeditnya cuma atas bawah gitu. Oke, nah ini kan masih merah, kita tinggal pasang-pasangin aja kayak tadi, kanan kiri atas bawah, kanan kiri atas bawah gitu, kiri atas. Nah, yang dagang kiri, terus arahkan ke atasnya, saya perbesar, ini arahkan ke bawahnya. Oke, udah. Kalau udah kuning udah oke teman-teman. Nah, ini arahkan ke bawahnya, ini arahkan ke kirinya juga boleh. Ini kita kasih jarak teman-teman, jarak berapa ya, 100 tadi ya. Layout margin top 100 dp. Oke, nah ini kiri atas atau bawahnya selamat datang. Terus apalagi nih, oh ini alamat email, atas kiri kanan. Oke, terus marginnya tadi 16 ya, 24.
Oke, ini kita ganti. Jaraknya itu 24, 24. Oke, terus ini kayak tadi atas, kiri, kanan. Terus jarak kata sandi dari alamat email itu berapa tadi? Kisaran kira-kira 16 mungkin. Supaya lebih ada jarak. Oke, berhasil. Lalu di sini atasnya, bawahnya kata sandi, kirinya kata sandi. Oke. Lalu lupa kata sandi, bawahnya kata sandi, kanannya kata sandi. Oke. Kita kasih jarak, jangan lupa itu minimal 16. Lah yang satunya checkbox 16. Oke, sekarang nama buttonnya kita kasih jarak, kita kasih jarak 32, 42 coba 2 kiri terus kanan. Lalu kita ganti layout width-nya. Udah. Sekarang jaraknya kiri kanan 24, 24. Oke. Kita lalu restart emulator. Cek. Ini kalau mati seperti ini, klik yang tombol power. Nah, oke. Sebentar, ini lagi running. Nanti kita proses, lihat. Kita udah nambahin namanya nested scroll view. Supaya ini bisa di-scroll. Ini kan nggak bisa di-scroll ini. Gitu. Ini prosesnya cukup lama, harusnya sih cuman beberapa detik aja karena laptopku itu kurang kuat. Nah, oke, sudah berhasil. Harusnya dia scroll view karena harusnya bisa ini, cuman kan dia udah sesuai dengan layar, jadi nggak ada scroll view karena dia udah tidak di bawahnya sini gitu. Kalau misal dia udah di bawahnya sini, dia akan dapat scroll view. Kita coba tambahin jarak menjadi 190 ya teman-teman. Coba kita layout supaya kita ngecek apakah scroll view-nya itu berhasil apa enggak sih. Kita cek, coba tambahin jarak gitu supaya dia itu ke bawah banget gitu, ke bawah HP. Apakah dia scroll view-nya berhasil berjalan gitu. Kita coba kita scroll. Nah ya, berhasil ya teman-teman. Dia berhasil scroll view karena dia itu scroll itu hadir ketika dia itu layoutnya berada di bawahnya layar gitu, tidak bisa menampung semuanya, makanya dia ada scroll view di situ. Nah, kita ganti ke normal kembali, yaitu sekitar tadi 150. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini kan ikonnya masih Android ya. Kita ganti, teman-teman. Wah, bisa. Kita ganti dulu ya, teman-teman. Ganti nah di sini gantinya. Kita close dulu aja semua biar nggak mumet. Nah, di sini ada manifest yang tadi, Android manifest XML. Fokus ke atas. Nah, di sini ada icon. Kita ganti ke icon yang telah kita import atau kita gunakan. Nah, di sini juga. Oke, coba kita jalankan lagi. Kita klik emulatornya. Nah, nanti icon ini itu nanti berubah seperti ini gitu. Oke, coba lihat. Nah ya, berhasil ya teman-teman ya, menjadi icon gitu. Oke, udah hampir jam 5. Ada pertanyaan, saya buka. Silakan Mas. Mas apa ya? Apakah ada pertanyaan? Halo? Udah pada Halo. kabur? Halo, Mas. Belum kabur ya? Halo. Saya kira udah Belum. kabur. Mbak Nuri, gimana Mbak Nuri? Ada pertanyaan nggak Mbak Nuri? Ini baru masuk. Silakan teman-teman. Ada waktu 5 menit nih untuk tanya-tanya.
Gimana? Silakan. Santai aja tanyanya. Nggak usah susah-susah. Gimana? Ada pertanyaan nggak tadi? Silakan. Masih Mas, bingung mau mas saya tanya. mas. Yang mana? Bingung yang mana? Di ini algoritma codingannya saya masih bingung mas, Oh belum bukan, kita nggak fokus nyampe. codingan dulu. Codingan nanti Oh, belum fokus bertahap codingnya mas. ya. Ini lagi Oh fokus, iya. cara bikin ini kan kita langsung praktek. Nanti dari bikin ini. Penting kita punya desainnya dulu, udah punya layoutnya dulu, udah punya ada layout splash, layout login, diikutin semua. Jadi langsung garapnya cuma itu tok tadi. Hanya sampai tadi itu splash screen, login gitu, belum sampai codingan. Panjang codingannya. Oke mas, berarti fokus di desain dulu ya mas ya. Iya, betul, layoutnya dulu. Tadi kan saya kan udah bikin tadi nih. Oh, login. Habis login ada apa di situ sih? Yaitu splash. Nah, gini. Ini dua ini aja kalian kerjain. Bikin ini sama bikin ini gitu. Lah, ini lihatnya di mana tadi Mas? Ini saya cara lihat ininya panduannya di mana? Bisa di sini tadi yang ini nih dari dribble. Ini kelihatan nggak dribblenya? Kelihatan Jelas. mas. Nah, ini bisa dari dribble, bisa dari Behance atau dari situs-situs lainnya gitu ya, teman-teman. Bisa lihat UI terbaik lah intinya yang dari orang-orangnya ini, dari multiple owner, dari siapa ini yang buat. Ini nih, ada warnanya nih. Ada hexa colornya nih. Warnanya tuh. Oke, terus jenis fontnya tuh ada. Oke. Terus nih user flow-nya ini kayak sama aja kayak ini apa? Udah belajar ini belum? Namanya apa ya? DFT. Iya, DFD, Flowchart ya, Mas. flowchart. Ya, udah tahu kan? Udah belajar kan? Nah, ini welcome screen tuh yang tadi kita bikin. Tadi kita bikin apa namanya? Splash screen. Namanya welcome screen sama aja. Nah, habis welcome screen itu ada apa sih? Ada sign up, ada sign in, ada home. Oke. Setelah sign up, dia wajib ke sign in. Habis sign in, dia ke home. Nah, di home itu ada apa aja sih menunya? Ada send money, ada statistik, history, your card gitu ya. Ada alurnya gitu. Teman-teman bisa cek lihat-lihat ini apa dari situs-situs lain juga, nggak harus ini, nggak, yang lain juga bisa gitu. Teman-teman ini fokusnya ini dulu aja, bikin apa? Nyari icon, nyari warna, terus nyari login sama splash gitu. Nanti bisa dibikin lagi. Ini saya juga masih nggak bagus ini sih. Harusnya seperti ini gitu. Oke, maksud nggak? Maksud mas. Iya, jadi nggak perlu mikirin coding dulu. Codingnya nanti bareng-bareng gitu. Oke mas. Gimana yang lain? Mas Irsat, Mas Rizky, Mas Mbak Nuri, Kalau Fajrian. itu Mas mau tanya, kalau desainnya itu harus banget ditarik-tarik apa pakai Wit aja bisa nggak sih Mas? Yang mana tadi? Ya Bisa kalau sih. misalnya desain itu Mm-mm. kan Mas Lando tadi Tarik ya. ditarik-tarik dulu Yang ini dari ya? dia. Gini. Ya rata-rata semuanya ditarik semua sih tadi. Maksudnya Kalau kalau pakai Wit aja langsung gitu. ini panjangnya berapa gitu? Malah Iya, kesuwen biar sih. Kayaknya malah kesuwen. Malah lama di situ. Kalau kayak gini malah lebih mudah gitu. Lebih cepat gitu. Kalau tadi kan jaraknya tapi nggak harus semua dihubungin kan Mas. ya Kayak segrup aja gitu. nggak semuanya harus dihubungin gitu. Tergantung kebutuhan aja. Jangan sampai tuh di sini tuh masih ada merah gitu. Gitu ya, maksud ya. Kan ini Ya. cuman 1 2 ya. 2 penghubung aja. Karena kalau saya hapus nih yang sebelah kiri, dia akan merah. Oke, missing constraint in control layout, click the page for the detail. Ini karena dia tuh masih minimal 2 tali, 2 pengikat gitu, supaya dia tidak error gitu. Gitu sih. Ya, nanti coba bandingin pakai apa? Tadi apa ya, Mas? Pengaturan Width. Iya, pengaturan width ya sama cuma ditarik-tarik tuh bedanya gimana? Dicoba aja. Lebih enakan yang mana? Nanti Ya. enakan ya gitu sih.
Mbak Nuri gimana Mbak Nuri? Masih mencoba memahami sih Mas, baru pertama Kamu kelas join kelas berapa? TI 2A. Udah pernah baru ikut pertama kali ya? Iya, Udah pernah ketemu saya? biasanya sih ketemu kalau pas HMTI-an. Saya malah ini nggak tahu. Oh gitu ya, pas ketemu ya malah saya kurang paham Mbak Nuri seperti apa. Gitu ya, semoga nanti Mbak Nuri kemungkinan Mbak Alia hadir Mbak Alia. Hadir Mas, Ya ini mau udah, dokumentasi. oke ini udah mau penutupan. Iya Mas, baru selesai tadi itu buat bahas bootcampnya. Oh ya ini sudah semua selesai. Mungkin ada penjelasan lebih jelas nih Mbak Alia untuk kedepannya. Apakah bisa offline apa enggak ini? Soalnya ada yang beberapa, ada dua anak Mbak Mas Dito sama Mas Rizky laptopnya nggak support. Mbak Nuri gimana Mbak Nuri? Laptopnya apa Mbak Nuri? Acer Ryzen 5 berapa ya? Yang 3000 berapa Oh sama itu RAM-nya cuma 4. atasanku itu sih di atasku sih kayak insya Allah kuat. Semoga saja kuat. Mas Irsad kuat nggak itu Mas Irsad? Kayaknya kuat sih Mas. Oke Mas Irsad kuat berarti kan ada beberapa orang yang nggak kuat nih Mbak Alia. Apakah minggu depan sudah bisa offline? Insya Allah tanggal 28 Kalau mau offline. kalau itunya diganti Jumat jam 1 gimana? Halo? Mbak Alia? Cuma sih jam kuliah sebentar. Jumat jam 1 sampai jam 4. Jam 4. Jam 1 sampai jam 4. Jam 1 siang sampai jam 4. Itu masih kuliah deh Mas kayaknya. Apa ya? Oh, setauku sih udah selesai. Apa ada yang kuliah ya? Masih ya? Putus apa ya? Mbak Alia, Iya Mas. gimana? Putus ya? Gimana? Gimana Mas? Kalau Ya itu. Jumat jam 1 itu masih kuliah sih Mas balik. Kalau yang online itu paling selesainya kalau teori jam setengah 3. Kalau praktek kan jam setengah 4, kadang jam 4 Mas. Iya sih itu sih. Soalnya kalau jam jam 4 itu kayaknya udah pada ini capek sih kayaknya sih. Soalnya udah offline juga. Ini datang Iya. cuman 1 2 3 4 4 orang gitu. Mungkin bisa hari Jumat apa ya? Apa hari apa gitu. Soalnya kan nabrak kuliah juga kayaknya pada capek. Berarti nanti dicari lagi harinya mungkin ya Mas? Yap, gitu sih. Karena Yap. nggak efektif kalau sejam ini. Siap Mas. Ya kalau bisa sih offline sih kayaknya kemarin juga Medicom juga offline. Iya, di Udah tahu GKB. ya? Soalnya banyak yang nggak support juga sih Mas. Iya, itu Kasian. sih. Medicom juga udah offline sih itu. Udah kemarin pertama kali offline. Itu sih. Ya monggo. Udah sih saya sih gitu aja sih. Mungkin ada yang lain nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah selesai ya? Udah jam 5 juga udah semua. Berarti tugas kalian tuh bikin login sampai splash gitu ya. Nanti gampang lanjutannya gimana. Yang penting icon, warna, terus splash desainnya udah selesai komplit semua. Nanti tinggal diulik-ulik lagi. Gitu sih Mbak Alia. Monggo. Iya Mas. Terima kasih Mas Ando untuk mengisi pertemuan hari ini. Jangan lupa mengisi absen yang udah di-share di grup Android. Mas Ando juga jangan lupa mengisi absennya. Oke, di foto dulu ya Mbak. Iya boleh. Dinyalain semua di On cam yang bisa on cam. on camnya. Mbak Nuri, Mas Irsad, Mas Dito.
Mbak Nuri. Mbak- Oke, 1, 2, ada lagi. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih sama-sama. untuk kehadirannya hari ini. Bisa meninggalkan Google Meet. Oke, Makasih, dadah. Mas. Sama-sama. Dadah. Makasih Mas. Makasih Dadah. Mas. Oke, dadah. Ya.